Ini ukurannya 0,10. Pastikan untuk posisi kapnya in dan X jangan terbalik. Mesin bensin khususnya Avanza dan Grandmax itu kita harus sabar, khususnya penyetelan celah klepnya ya. Mesin pincang, boros busi, dan tidak bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Bosku, teman-teman semua, selamat sore. Hari ini kita mau merakit mesin Daihatsu Grandmax yang lalu kita turunkan, kita bongkar. Kesempatan kali ini, hari ini kita mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Nah di sini yang awalnya ya, yang bloknya sangat parah itu tekoannya. Ini sudah kita angkat ke bengkel bubut, sudah kita kolter atau kita lemer. Kali ini sudah menjadi 0,50. Ini tidak kita ganti linernya, tidak kita standarkan lagi. Ya intinya masih lumayan bagus. Lalu di sini untuk crankshaftnya, ini yang awalnya standar ya. Ya kali ini sudah menjadi 0,25. Ini sudah kita antar ke bengkel bubut, kita slip. Lalu di sini untuk stang pistonnya kita bisa perhatikan ya, satu persatu. Seperti ini kita perhatikan stangnya, jangan sampai ada yang bengkok ataupun bermasalah. Khususnya Grandmax, Avanza itu bisa berhati-hati. Masalahnya stang pistonnya kecil. Nah seperti ini, stangnya kecil, panjang, jadi kita bisa cek yang baik. Lalu di sini sudah kita siapkan ya untuk metal duduknya. Ini metal rautnya sedang dipasang, ring pistonnya, metal bulan, lemnya, packing set sudah kita siapkan semua. Lanjut kita mulai. Nah di sini kita pengepasan metal rautnya, kita pasang ke stang pistonnya dan kita coba di crankshaftnya. Ya cara ini jangan sampai kelewatan ya, harus kita coba dulu. Kalau misalkan tidak kita coba, ya menurut saya tidak bagus. Oke, kita lanjut dulu. Kita pasang metalnya dan kita pasang di crankshaftnya. Keempat stangnya sudah kita pasang ke crankshaftnya ya. Ya pastikan untuk putarannya setelah kita kunci itu harus ringan, tidak ada yang seret seperti ini. Setelah begini kita bisa lepas kembali ya untuk keempat stang ini. Lanjut kita pengepasan metal duduknya ke stainless blocknya. Kita lanjut bos. Ya kali ini mau kita lanjut dulu ya supaya agak cepat. Kita pasang untuk metal duduknya ke bloknya dan kita pasang crankshaftnya. Di sini untuk metal duduknya sudah kita pasang, lalu crankshaftnya ya ini sudah saya pasang. Mohon maaf saya tadi lupa menjelaskannya ya. Sebelum kita pasang untuk metal duduknya, pastikan untuk jet olinya atau valve-nya itu kita perhatikan lagi. Pastikan keempat-empatnya itu sudah kita coba di luar ya sebelum kita pasang. Ya cara kerjanya sama dengan mobil-mobil yang lain. Ya hanya bentuknya saja yang beda ya. Ini kecil. Ya untuk gunanya menyemburkan oli ke liner, ke piston dan setangnya. Begitu bosku. Ya intinya kita coba dulu di luar. Kalau misalkan valve-nya atau mimisnya itu jim, jangan dipasang, diganti begitu. Ya yang di bloknya itu tanpa nok ya untuk metalnya.
Lalu yang di cupnya ini pakai nok begitu. Ini sudah kita paskan dan kita kunci untuk bautnya. Di sini untuk ukuran bautnya seperti biasa teman-teman ya. Ini untuk mobil kecil, dipastikan ringan ya saat diputar. Untuk ukurannya kita pakai 8 kgm. Setelah kita cek kembali berulang-ulang ya bautnya, pastikan tidak ada yang terlupa. Lanjut kita pasang seal bagian belakang, lalu kita pasang flywheelnya. Kita lanjut dulu ya, ini rencana mau kita lembur ya, ya semampunya begitu. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk mesin grandmax-nya, ini kita lembur ya. Di sini untuk flywheelnya sudah kita pasang, lalu kita tegakkan. Posisi mesinnya seperti ini ya. Untuk flywheelnya ini belum kita kunci, belum kita baut. Nanti setelah kita pasang pistonnya, kita bisa lepas lagi. Untuk flywheelnya kita pasang setbanknya, lalu cutter dulu supaya tidak sulit. Ini tadi kita terlupa, saya kira sudah direkam, ternyata belum. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita pasang pistonnya, kita coba dulu ya untuk ring pistonnya ke linernya. Ini tadi sudah saya coba, ini ukurannya 0,10 ya. Seperti biasa untuk mobil bensin kita pakai 0,10. Ini ring pistonnya lah, ini lor, wah lali mau lor rekame. Ini pakai yang baru ya. Intinya untuk bagian jero ya, bagian dalamnya ya, kita ganti baru semua bagian jeruannya ya. Mohon maaf tidak kelihatan saat pengepasan celah ring pistonnya, tapi bisa juga ini kita lepas ya. Ya tapi sudah saya pasang teman-teman. Kita lanjut dulu, kita pasang pistonnya tinggal siji lur. Kita lanjut. Kita lanjut untuk mesin grandmax-nya. Ini kita lanjutkan pagi hari setelah kita pasang karternya ya. Ini tadi malam, lanjut kita letakkan posisi mesin seperti ini ya. Bisa kita lanjutkan pemasangan kampas koplingnya dan mataharinya, lalu kita lekatkan transmisinya. Di sini untuk silindernya ya, atau liner yang barunya, sebelum kita pasang dekselnya sebaiknya kita olesi lagi dengan oli ya, pastikan yang bersih. Lalu di sini untuk dekselnya atau silinder headnya ya, ini sudah kita sekor klepnya ya, buat sealnya atau o-ringnya sekalian kita ganti teman-teman. Kita pastikan bagus untuk o-ringnya. Kalau untuk permukaan deksel ini di bagian bawah ini ya, ini kita scrub. Masalahnya untuk deksel ini sudah melengkung, jadi sebaiknya kita scrub. Ini tinggal nyemprot, belum disemprot ya. Oke bosku, kita lanjut ya. Kita pasang packing dekselnya. Nah itu packingnya kita pakai yang asli, itu yang tidak yang plat. Nah seperti ini ya, ini packing dekselnya. Ini tidak yang plat, ini yang grafik. Kita buka, kita olesi dengan oli ataupun grease ya. Bisa juga yang terbiasa pakai lem ya, bisa juga kita bantu dengan lem. Kita lanjut dulu, kita pasang packingnya dan kita pasang dekselnya. Kalau untuk timing chainnya atau rantai timingnya ya, ini nanti kita pasang. Untuk packing dekselnya sudah kita pasang ya, kita lekatkan ke bloknya, sudah kita kasih oli untuk tempat linernya. Di sini untuk dekselnya sudah kita bersihkan, kita pasang. Yuk. Oke, dekselnya sudah lekat ya, sudah nempel ke bloknya. Lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci.
Kita lanjut bosku untuk mesin Grand Max nya ya, seperti ini ya. Ini kita ada trouble pada dekselnya, khususnya pada lifter, koin ataupun botol klepnya. Nah, di sini kita lakukan penyetelan ya, dikarenakan ini ya, kalau untuk suara awalnya itu halus, tetapi awalnya kita tidak coba seberapa celah klepnya atau celah katupnya begitu. Jadi ini setelah kita sekur klepnya, kita pasang noken asnya, ternyata banyak yang jim atau lengket begitu, tidak ada celahnya ya. Ini harus kita setel sampai ada celahnya. Kalau misalkan tidak ada celahnya, kita pasang ya teman-teman ya, itu bisa menyebabkan mesin pincang, boros busi, dan tidak bertenaga. Jadi ini kita setel top 1 dan top 2, in dan X dengan ukuran 15, 25, 15, 20 ya. Intinya ada celahnya, khususnya yang in ya, kalau bisa di atas 10 untuk kerenggangannya. Kalau yang X ini agak longgar sedikit, itu bisa juga 20, 25. Oke, ini saya malam ini kita menyetel klepnya. Kalau menyetel Grand Max Avanza itu, kalau dibandingkan dengan Canter ya, Avanza 1 ataupun Grand Max 1, kalau Canter dapat 10 ataupun 20 lah, begitu perbandingannya. Masalah kita harus teliti dan jeli supaya bagus. Oke, di sini untuk penyetelannya sudah selesai ya. Ini kita cek lagi baut-bautnya, khususnya baut noken asnya ya. Kita lanjut lagi esok hari videonya, tapi ini mau saya lanjutkan lagi pemasangan timing chainnya atau rantai timingnya ya. Kita lanjut dulu. Di sini untuk penyetelan koin klepnya atau lifternya ya, ini sudah selesai. Lalu kita cek kembali untuk cupnya, pastikan untuk posisi cupnya in dan X jangan terbalik. Lalu kita perhatikan kembali bautnya, jangan sampai ada terlupa teman-teman. Kalau ukurannya kita bisa buat 15, 25, 15, 20 ya, intinya ada kerenggangannya. Kalau misalkan terlalu rapat juga tidak bagus, dan juga sebaliknya. Ini kita tinggal pasang tutupnya. Lalu sini untuk timing chainnya ya, pemasangan rantai timing chainnya ini bisa diperhatikan untuk topnya. Yang di bawah pastikan untuk tanda titiknya ini, paskan yang double, sepinya ke atas, lalu pompa olinya bisa dicek kembali teman-teman sebelum kita pasang tutupnya ya atau covernya. Kita cek kembali bautnya. Untuk roll timingnya, ini bautnya pastikan harus kencang. Noken asnya, ini titiknya sudah tersedia ya, sudah ada dari pabrikannya. Lalu yang atas sini paskan juga di rantainya. Setelah begini kita cek kembali bautnya dan sudah siap kita pasang untuk tutupnya. Ini sudah kita lem. Untuk sealnya jangan lupa teman-teman, sekarang kita ganti, masalah nanti repot ya, sempit di atas. Kita lem bagian bawahnya. Pegang mesinnya. Nah, ini ada huruf D ya, D double ini, D2 ini kita arahkan ke luar seperti ini, yang polos bagian dalam.
Oh, lagi itu. Apa itu, Bang? Itu gas 2. Oh, gas berapa duitnya? 46. 46. Oke, bentar. Turunkan aja itu ya. Ya. Di sini untuk gigi dari sensornya ya, ini sudah terpasang. Jangan lupa ini ada huruf D. Kita arahkan ke luar. Ini kita lem dan kita pasang. Memang kalau mesin bensin khususnya Avanza dan Grand Max itu kita harus sabar pada dekselnya, khususnya penyetelan celak klepnya ya, lifternya. Ini kita harus sabar. Ya kalau misalkan kita ganti semua ya tidak mungkin. Jadi kita bisa akali supaya irit biayanya. Kita pasang covernya dan kita pasang tutup klepnya. Kita lanjut dulu, bos. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal pasang bautnya. Kita lanjut dulu, kita pasang bautnya. Di sini untuk tutup dekselnya atau tutup klepnya sudah kita pasang, teman-teman. Lalu injektornya ya, ini sudah kita lekatkan. Dan juga tutup timingnya, ini sudah kita pasang polinya. Ya pastikan untuk bagian dalam aman dan bagus supaya kita tidak kerja dua kali. Di sini umurnya ini racing lur. Wah, mantap tenan ini. Dikarenakan dol ya. Jadi kita membukanya semalam harus begini. Tadi ya nanti kita belikan, kita ganti. Itu untuk sementara. Oke, bosku, setelah begini kita cek kembali. Setelah aman untuk mesin mobil ini sudah siap untuk kita naikkan. Kita lanjut, bos. Kita lanjut untuk Grand Max-nya. Di sini untuk mesinnya sudah kita naikkan ya. Ini lagi proses pemasangan komponen-komponen yang kecil-kecil. Ya, injeksi itu sangat banyak sekali komponennya. Contohnya kabelnya ini kita rapikan. Untuk transmisinya sudah kita naikkan. Masalahnya kita gabung dari bawah ya, kita bulatkan. Kita lanjut dulu, nanti setelah selesai kita lihat lagi. Udah semprot leh, inteknya leh. Kita lanjut Grand Max-nya, bosku. Di sini sudah selesai ya pemasangan komponen-komponen mesinnya. Ya khususnya pada kabelnya kita perhatikan lagi soket-soketnya. Kalau misalkan sudah pecah atomnya kita ganti. Ini sudah kita rapikan, ya agak lumayan. Sebelum kita hidupkan kita cek lagi. Kalau untuk throttle bodinya ini memang sudah tahu ya, ini sudah bermasalah. Tapi ini kita hidupkan dulu untuk manasi atau ngerayan. Le, ini selang satu lagi nih, Le. Belum pasang, Le. Ke intake-nya. Tuh, Pak ini. Ini setelah aman, kita bisa lanjutkan pemasangan selang-selang radiatornya, selang airnya. Ya, kita cek kembali atas dan bawah. Masalahnya sekelas Grand Max ini selangnya panjang ya ke depan. Kita cek lagi. Oke, ini sudah kita cek. Kita tinggal isi oli. Olinya kita pakai Pertamina ya. Ini Prima XP untuk hidup awalnya. Oke, kita isi dulu. Kalau untuk airnya ini sudah kita isi, teman-teman ya. Sudah kita penuhkan. Kita pakai coolant. Kita pakai Prima XP.
Ya untuk rayan, nanti setelah rayan kita bisa pakai oli yang bagus kalau misalkan mau diganti begitu. Bau aman deh, aman. Nah ini untuk selangnya, ini bule lain sendiri, nggak kecuci lor, nggak apa-apa. Ini selang udara ke booster servo. Kalau yang lain ini dicuci nih sama jakon saya ini lagi mau santri elek wodom ya aku lor, mau santri juga berarti elek juga. Ini selangnya sitok nggak cuci, nggak apa-apa. Ini bule elek dewe. Oke, sudah aman. Untuk air radiatornya ini sudah kita anginan ya. Ini tadi bawaannya dol, ini kita ganti pakai yang drat kasar. Tapi nanti kalau misalkan bocor kita ganti. Kita coba dulu. Kalau baterai aman, kita tes dulu. Oke, minyak aman. Minyak aman. Starternya udah kepasang, nggak mau starter gitu lor. Nempelnya, cuman kendor ini. Kendor. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu, bentar. Nggak mau dah. Tidak mau starter, kita cari dulu ya. Kita cek untuk kabel akinya atau kabel baterainya. Kita lihat lagi mesin gremeknya. Ya alhamdulillah ini sudah kita panasi lebih kurang 6 jam teman-teman ya. Setiap 2 jam kita matikan. Ya alhamdulillah untuk temperatur juga bagus. Lalu untuk extra fan-nya ya, kipas radiatornya juga berfungsi dengan baik. Jadi untuk mesin ini sudah kita pastikan aman, tinggal mengecek khususnya bagian throttle body. Nanti kita bersihkan lagi teman-teman. Ya intinya untuk perakitannya dan hasilnya ini sudah lumayan bagus. Untuk mobil ini belum bisa keluar, masalahnya itu ada 2 mobil lagi ya di belakang, itu belum selesai. Jadi ini masih kita panasi di dalam. Ya mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Ya perlu diingat teman-teman ya, di saat kita memanasi mesin jangan kita biarkan. Kita perhatikan untuk kipas radiatornya itu berfungsi dengan baik atau sama sekali tidak bekerja begitu, tidak mutar. Jadi kalau misalkan tidak mutar, sebaiknya coba kita matikan dan kita cek lagi begitu. Ya kalau kita panasi itu temperatur sudah mendekati separuh, itu kipas radiator harus mutar. Nah seperti ini menyala ini. Mungkin bisa didengar teman-teman untuk suara extra fan-nya atau kipas radiatornya. Nah kalau seperti ini berarti sudah normal, bagus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat sore bos.